Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah, jamaah Masjid An-Nur, jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia. Tentu pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sehat, segar, mengikuti acara yang sangat penting bagi pembinaan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Dan kita juga bersyukur bahwa semua program yang dilaksanakan insya Allah akan membawa manfaat bagi masyarakat banyak. Tidak hanya bagi warga Muhammadiyah, tapi untuk seluruh umat Islam dan bahkan untuk seluruh umat manusia. Karena persyarikatan Muhammadiyah itu tidak hanya bekerja atau berjuang untuk kepentingan Muhammadiyah sendiri saja, tetapi berjuang untuk kepentingan, kemajuan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Sehingga kita jangan bertanya apa yang bisa diberikan oleh orang lain kepada Muhammadiyah, tetapi kita harus bertanya apa yang bisa diberikan oleh Muhammadiyah kepada masyarakat banyak. Nah, disitulah keluasan pikiran Muhammadiyah itu tidak sempit, tidak fanatik, tetapi berpikir luas untuk kemaslahatan bersama. Dan insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjuangan lewat persyarikatan Muhammadiyah. Hadirin sekalian, kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu dalam struktur yang terbaik, fi ahsani taqwim. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia itulah yang paling sempurna. Itu desain dari Allah. Nah, tetapi di dalam perjalanan hidup manusia itu bisa saja kesasar. Tsumma radadnahu asfala safilin, dan kemudian kami kembalikan manusia itu ke dalam tingkatan yang terendah. Jadi tergantung kepada kita semua, apakah tetap menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah, ataukah kemudian menjadi makhluk yang terendah. Itu semua tergantung dalam perjalanan hidup kita. Maka tentu bagi kita semua, bagaimana caranya supaya tetap pada fi ahsani taqwim, tidak menjadi tsumma radadnahu asfala safilin. Itu penting. Nah, bagaimana supaya tetap bisa menjaga itu? Kuncinya dua. Yang pertama adalah sukses
menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Kita harus hidup di atas garis yang diletakkan oleh Allah, yang namanya syariah, jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini loh jalannya kalau kita mau hidup sukses. Itulah yang disebut dengan syariah, yang artinya adalah jalan. Kalau nyimpang dari jalan itu, maka mereka menjadi orang-orang yang sesat. Bagaimana manusia sadar betul bahwa kita semua diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah itu artinya ya harus siap-siap bahwa kita akan menghadap Allah di suatu hari yang semua kita harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan ada orang lain yang bisa menanggung amalan kita. Tidak ada orang yang bisa mengambil alih tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu harus siap-siap menghadap Allah. Disitulah terjadi keadilan yang sesungguhnya. Kalau kita yakin bahwa Allah adalah Maha Adil, tentu kita menjadi orang yang istiqomah, tetap berada di jalan yang benar. Mungkin di dunia ini kan penuh dengan mata ulur, dengan godaan, rayuan, penuh dengan laibun walahun, dengan permainan, dengan perbuatan yang sia-sia. Dan nampaknya banyak juga kita lihat di dunia ini, ada orang yang jujur tapi kelihatannya kok uripnya ngenes terus. Di dunia ini banyak orang yang tidak jujur tapi kok kelihatannya berjaya. Ada orang yang ya, sangat tidak jujur, suka menipu, tapi kok jadi penguasa. Ya, itu bisa terjadi di dunia ini. Orang yang paling sadis, orang yang paling mentalan, orang yang suka berbohong, itu justru bisa menjadi pemimpin. Inilah laibun walahun. Dan bagi umat Islam, kita tidak bisa silau, melainkan harus tetap istiqomah bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan disitulah nanti keadilan Allah akan ditegakkan ketika semua kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, an-nasu niyam faida matu intabahu. Sesungguhnya semua manusia itu tidur nyenyak. Kita semua ini tidur nyenyak. An-nasu niyam faida matu intabahu. Maka apabila meninggal dunia, barulah sadar, barulah bangun dari tidur yang panjang itu. Karena di dalam tidur mimpi segala macam peristiwa yang kadang-kadang sulit untuk dijelaskan secara logis. Maka disitulah kita akan terbangun melihat hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Janji-janji Allah akan terlihat dengan nyata faida matu indabahu, ketika kita semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas prinsip itulah kita menjadi Abdullah, menjadi seorang hamba yang menyembah, yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kunci untuk tetap menjadi orang yang ahsanut taqwim itu adalah sukses menjadi khalifatullah, menjadi wakil
menjadi pengganti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Ketika Allah akan menciptakan manusia, ini ada sebuah drama, sebuah dialog antara Allah dengan malaikat. Ketika akan menciptakan manusia, Allah bertanya kepada malaikat, atau memberitahu, bukan bertanya, inni ja'ilun fil ardi khalifah wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, maka malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang bertugas sebagai khalifah itu orang yang atau makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi ini, menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami, kata malaikat, mensucikan, mentasbihkan engkau ya Allah. Maka akhirnya Allah tetap menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Nah, hadirin sekalian, jadi khalifah itu artinya adalah pengganti dari makhluk sebelumnya. Itu kata sebagian ahli tafsir. Sebagian yang mengatakan bahwa khalifah itu adalah wakil Allah untuk mengatur kehidupan di muka bumi ini. Banyak musafir yang memahami bahwa sesungguhnya manusia sebagai makhluk itu adalah pengganti dari makhluk yang sudah ada sebelumnya, di mana itu mungkin di muka bumi ini pernah ada makhluk, atau mungkin ada makhluk lain di luar angkasa. Karena Al-Quran menyiratkan itu, ada makhluk yang berakal di luar angkasa ini. Yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Manusia-manusia, orang yang berakal di langit dan juga di bumi, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pernah mendengar cerita tentang UFO, Unidentified Flying Object, piring terbang. Nah, ini mungkin saja ada makhluk luar angkasa. Anak-anak kita yang suka nonton film itu menyebut alien, makhluk asing dari luar angkasa pakai pesawat yang dikenal dengan piring terbang. Nah, mungkin itu adalah makhluk seperti manusia yang punya teknologi tinggi di luar angkasa sana dan kemudian mengintip-ngintip bumi. Ini kok di bumi ada makhluk yang agak aneh, namanya manusia. Walaupun sampai sekarang belum tahu betul hakikatnya bagaimana, tapi menurut beberapa ahli itu kemungkinan belum bisa dipastikan adalah makhluk luar angkasa. Ini menunjukkan bahwa ada makhluk semacam kita, baik yang masih ada sekarang ini, itu mungkin ya kita belum bisa membuktikan secara ilmiah, atau juga makhluk yang dulu pernah ada yang punah, kemudian Allah menciptakan
manusia sebagai pengganti makhluk yang punah dan sebagai pengatur kehidupan di muka bumi ini seperti makhluk-makhluk berakal di luar angkasa sana. Nah, itu namanya tafsir, mencoba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran supaya kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena namanya tafsir, ya mudah-mudahan benar, walaupun itu masih belum ada bukti yang nyata, bukti empirik, tetapi insya Allah itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, menjadi khalifatullah itu sudah dibuktikan di dalam sejarah umat Islam ini. Pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, beliaulah yang memimpin umat Islam ini untuk membangun masyarakat kehidupan berdasarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan karena itulah Nabi kita Muhammad SAW adalah pemimpin yang terbesar bagi umat Islam, yang membawa perubahan di dunia ini, yang mampu mengatur kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Setelah Nabi wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Beliau disebut sebagai Khalifatullah, pengganti, bukan Khalifatullah, Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemerintahannya disebut dengan khilafah. Jadi pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar itu namanya khilafah. Setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab, maka Umar ini disebut Khalifati Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Jadi seperti Presiden Indonesia. Presiden Indonesia itu siapa? Ya Pak Harto. Nah, kalau Pak Habibie penggantinya. Jadi pengganti Rasulullah itulah Umar bin Khattab, dan Umar itu disebut dengan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Maka ada yang menyebut pemerintahan Islam pada zaman itu adalah imarah, dan sekarang digunakan oleh beberapa negara. Emirat Arab misalnya itu menggunakan imarah, emirat. Maka karena Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin, beliau disebut sebagai, pemerintahannya disebut sebagai imarah, al-imarah al-islamiyah. Kemudian diganti dengan Utsman bin Affan, kembali disebut sebagai khalifah. Maka pemerintahannya juga disebut dengan khilafah. Setelah itu diganti dengan Ali bin Abi Thalib, lebih dikenal sebagai Al-Imam, Imam Ali. Maka kepemimpinannya itu disebut dengan imamah, kepemimpinan. Jadi sesungguhnya khilafah itu identik dengan imarah, identik dengan imamah, identik dengan al-mulk. Karena setelah itu ada kerajaan-kerajaan, maka disebut dengan al-mulk. Raja-rajanya disebut dengan al-mulk. Jadi itu sama saja, soal nama saja. Dan bagi kita yang penting adalah apakah sebuah pemerintahan, sebuah negara itu diatur berdasarkan ajaran agama
berdasarkan prinsip-prinsip moral agama, nilai-nilai agama, maka itulah yang sangat penting bagi kita semua agar sukses menjadi khalifatullah. Kemudian khalifatullah itu di dalam Al-Quran tidak hanya ditujukan kepada seseorang, tidak hanya ditujukan kepada pemimpin, tapi seluruh manusia ini juga adalah khalifah. Jadi semua manusia ini adalah khalifatullah. Nah, karena itulah hadirin sekalian perlu belajar betul-betul tentang makna khalifah ini supaya tidak salah paham. Seolah-olah bentuk pemerintahan Islam itu hanya bentuknya khilafah saja, padahal bisa bentuknya imarah, bisa bentuknya imamah, bisa bentuknya jumhuriyah republik ini, apapun yang penting adalah berdasarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang juga ada orang yang tidak suka kepada khalifah, tidak suka kepada khilafah, tapi salah mempersepsi apa itu khilafah. Jadi yang menggunakan juga sering tidak paham, yang menuduh atau anti khilafah juga tidak paham apa makna khilafah yang sesungguhnya. Karena itulah saya yakin warga Persyarikatan Muhammadiyah betul-betul memahami bahwa yang disebut khalifah itu adalah seluruh manusia atau satu orang pemimpin yang memerintah, dan itu bisa disebut dengan amir, bisa disebut dengan imam, bisa disebut dengan ar-rais, al-qaid, dan lain sebagainya. Itu istilah yang sudah ada di dalam sejarah Islam. Hadirin sekalian, kita sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah ini berkewajiban untuk menjunjung tinggi agama Allah. Ini yang ada di dalam tujuan Persyarikatan Muhammadiyah, menjunjung tinggi agama Allah, karena Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih unggul dari Islam. Islam adalah dinul haq, agama kebenaran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah bagaimana berjuang untuk membuat agama Allah ini betul-betul unggul, ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak harus umat Islam itu menjadi minoritas, tidak harus umat Islam itu menjadi mayoritas, tidak harus semuanya itu menjadi muslim. Kalau iya itu bonus, alhamdulillah, bagus. Tetapi yang penting adalah bagaimana agama Allah ini unggul di muka bumi ini, bisa mengendalikan kehidupan umat manusia menjadi kehidupan yang baik, tentram, sejahtera, aman. Itulah yang kita cita-citakan semua. Jadi perjuangan kita untuk itu. Sehingga kalau Pak Zainul tadi menghitung jumlah ranting kita masih sedikit, ya memang kita harus berjuang supaya semakin banyak. Tetapi itu tidak tujuan yang utama. Itu adalah tujuan alam, bagaimana kita bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan bagaimana memperbanyak ranting itu. Walaupun orang Indonesia kadang-kadang ya bodoh ngawur saja,
berapa ranting Muhammadiyah? Jawab 100.000. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Dan kalau disampaikan terus-menerus 100.000, maka orang akan percaya. Wah, ranting Muhammadiyah 100.000. Semua orang akan percaya. Wah, betul Muhammadiyah itu besar 100.000. Berapa anggota organisasinya? Oh, kita 150 juta. Kalau tidak percaya, silakan hitung sendiri. Dan kalau itu diomongkan terus, nanti lama-lama orang percaya. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, ulangilah kebohongan itu 1000 kali, lama-lama orang akan percaya. Nah, itu kiat kalau mau kelihatan besar, itu harus harus bisa, kata orang, kata pondok, harus bisa yakin. Jadi itu alat tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi kehidupan ini berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka Muhammadiyah punya semangat untuk mengusung, mendorong Islam berkemajuan. Karena agama Allah ini kalau dipahami betul, dengan betul kita memahami ajaran agama dan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, maka pasti akan menghasilkan kemajuan. Itu keyakinan kita. Zaman dahulu kita menyaksikan di dalam sejarah bagaimana umat Islam itu berjaya. Ya, karena betul-betul melaksanakan ajaran Allah dengan sungguh-sungguh berdasarkan pemahaman yang benar. Semangat untuk berijtihad, semangat untuk berjihad fi sabilillah, itulah yang muncul dan kemudian membawa buah kemajuan dunia. Ada sebuah buku dengan judul yang sangat bagus. Judulnya adalah Apa Kerugian Dunia dengan Kemunduran Umat Islam. Dia menjawab, banyak kerugian seandainya umat Islam tidak lahir, tidak menyumbangkan peradaban dunia ini. Pasti dunia akan tetap fil dhulumat, di dalam kegelapan, kalau umat Islam tidak memberikan jasa yang besar di dalam kehidupan dunia. Sudah berjasa besar saja kehidupannya masih begini, apalagi seandainya tidak lahir Islam dunia untuk yukhrijun nas minadh dhulumati ilan nur. Maka kewajiban kita adalah bagaimana menjadikan Islam ini sebagai sumber kemajuan. Bagaimana umat Islam ini bisa maju dan bisa membawa umat lain untuk ikut bersama-sama maju. Itu adalah semangat dari Islam berkemajuan. Jadi bukan Islam baru, bukan Islam yang aneh, tetapi inti dari Islam itu memang membawa kemajuan, dan inilah yang kita tonjolkan, kita semangatkan supaya ada gairah untuk berjuang membuat umat ini menjadi umat yang maju. Di dalam Al-Quran Allah menyebut umat Islam itu sebagai khairul ummah, sebagai umat yang terbaik. Tidak ada istilah akbaru ummah, umat yang terbesar. Sebab kalau cuma besar saja tapi tidak berkualitas, itu terombang-ambing. Ya, di Indonesia ini umat Islam besar, tapi karena mungkin tidak berkualitas, maka ya mudah dibeli. Kalau mau pemilu, milih siapa yang ada duitnya, siapa yang kasih banyak,
itulah yang dipilih. Itu berarti banyak tapi tidak berkualitas. Diiming-imingi saja udah silau, ikut arus, tidak lagi menjaga ukhuwah Islamiyah. Mau tukaran dengan teman sendiri, itu adalah gara-gara ya itu tadi tidak berkualitas sehingga gampang sekali diiming-imingi dan sudah tidak melihat apa yang baik, apa yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang bermadharat. Itu banyak kalau tidak berkualitas. Dan mudah-mudahan warga Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah itu berkualitas, sehingga seandainya Muhammadiyah itu mayoritas di Indonesia, saya yakin maka Indonesia itu akan beres. Kalau seluruh warga Islam itu memilih pemimpin yang terbaik, maka insya Allah Indonesia itu akan berkemajuan seperti berkemajuannya Muhammadiyah. Itu kalau kita mau memilih pemimpin yang baik. Tapi kalau kita cuma memilih pemimpin yang populer saja, apa populernya itu karena lucunya, atau populernya itu karena masak foto di mana-mana, apakah populernya itu karena yang macam-macam? Nah, itulah kalau umat kita tidak berkualitas, maka akan lahir pemimpin yang tidak berkualitas juga. Maka kita harus mulai berpikir cerdas, membangun khairul ummah yang betul-betul memberikan teladan, memberikan arah dari kehidupan ini menjadi kehidupan yang khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Ada 5 prinsip dari Islam berkemajuan. Ini saya bocorkan dulu karena baru nanti akan dibahas di muktamar. Tapi karena saya anggap jamaah Muhammadiyah Sidoarjo itu istimewa, maka saya bocorkan saja isinya ini. Yang pertama, ciri dari Islam berkemajuan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah adalah al-i'timad ala-tauhid, bersandar pada at-tauhid. Tauhid bukan hanya berkeyakinan bahwa Allah adalah zat yang esa, tetapi berkeyakinan bahwa seluruh umat manusia itu diciptakan dari Allah sebagai satu makhluk, sebagai kesatuan makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita harus berjuang untuk memuliakan manusia, membuat manusia makhluk yang mulia kembali, memandang an-nasu sawasiyatun ka'asnanil musyr. Semua manusia itu hakikatnya sama seperti giginya suri, sisir, sama. Itu sisir asalnya begitu dulunya, tapi sekarang sudah ada sisir yang melengkung, yang tidak sama. Tapi intinya adalah semua manusia hakikatnya sama, hanya dibedakan oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Muhammadiyah itu disebut organisasi yang egaliter. Siapapun kalau berkualitas berhak menjadi pemimpin. Itu di dalam Muhammadiyah. Tidak peduli apakah putranya kiai atau tidak, tidak peduli apakah Gus atau bukan Gus, tapi semua yang berkualitas itu layak mendapatkan penghormatan, mendapatkan kedudukan yang baik di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga orang menyebut bahwa Muhammadiyah itu memang organisasi modern
yang berpikir maju, yang membuat manusia semua punya potensi untuk menjadi lebih baik tanpa melihat dia putranya siapa atau cucunya siapa. Itulah pikiran-pikiran maju Muhammadiyah. Yang kedua adalah ar-ruju' ilal Quran was sunnah, kembali atau merujuk. Nah, merujuk itu artinya kalau dalam dunia akademik mengutip atau membuat rujukan Al-Quran dan Sunnah, atau kembali pada Al-Quran dan Sunnah, itu artinya ar-ruju'. Kalau kita tulis makalah kemudian kita menyebut bukunya siapa, nah itu artinya kita merujuk kepada buku itu. Ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Sehingga Muhammadiyah itu praktis, merujuk pada Al-Quran. Dalilnya apa dari Al-Quran dan Sunnah? Soal mazhab-mazhab itu kekayaan sejarah, kita perlu pelajari, kita perlu perhatikan, kita hargai sebagai karya intelektual yang luar biasa. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mazhab Az-Zaini itu Zainul tapi kalau atau Zainal. Nah, di sini ada Pak Zainul ketua PTN, ada Pak Zainal. Nah, mana Pak Zainal ini? Nah, ini yang pakai kuliah putih jajar dulu. Kalau seandainya bikin mazhab, nah itu bisa disebut mazhab Zainiyah atau mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Semuanya itu kekayaan intelektual kita, perlu kita pelajari, kita perlu hargai. Tetapi tidak perlu terikat kepada mazhab-mazhab itu. Tetap rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga enak Muhammadiyah itu kalau khutbah mengutip ayat, langsung ayat saja, ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim al-ayat. Nah, itu namanya merujuk pada Al-Quran. Kalau merujuk kepada yang lain nanti repot. Mau khutbah qala al-Imam Abi Hanifah, nah itu repot ya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, nah itu repot. Langsung saja kalau Muhammadiyah itu berkhutbah kepada rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadiyah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber. Itu juga harus dengan cara yang cerdas. Tidak selalu tekstual seperti nas dari Al-Quran itu, tetapi harus menggunakan pikiran, menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting. Kalau kita tidak berilmu, tidak akan bisa maju. Kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan tetap terbelakang. Kerbau itu sejak ratusan ribu tahun yang lalu, ya hidupnya tetap seperti itu juga, tidak berubah. Itu karena tidak berakal. Tetapi kalau manusia dikarunia akal, maka dengan inilah bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa menciptakan teknologi supaya hidupnya semakin maju,
semakin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling populer, yang paling gampang adalah bagaimana Muhammadiyah menentukan awal Ramadan. Nah, itu sudah betul-betul menggambarkan kecerdasan Muhammadiyah, bagaimana mengamalkan sumu liru'yati wa aftiru liru'yati dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu berpikiran maju, tetap rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan berpikir maju. Itulah Muhammadiyah. Yang ketiga, ciri dari Islam berkemajuan itu adalah ihya'ul ijtihad wa tajdid, menghidupkan ijtihad. Jadi ijtihad itu berusaha dengan sungguh-sungguh memutar pikiran, mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah. Berpikir sungguh-sungguh untuk mengamalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Itu ijtihad. Dulu memang ada fatwa bahwa ijtihad itu sudah tertutup. Tidak mungkin kita bisa melakukan ijtihad lagi, karena tidak mungkin kita bisa menyaingi ulama-ulama yang lalu. Sehingga sudah tidak perlu berijtihad, kita cukup taklid saja, ikut saja apa kata orang, tidak perlu lagi berpikir. Nah, Muhammadiyah tidak begitu. Kita harus terus tetap berpikir supaya mendapatkan pemahaman yang benar dan juga bisa melaksanakan ajaran Islam ini dengan benar. Itu adalah ijtihad. Apakah ada orang yang memenuhi syarat ijtihad sekarang? Ya, semakin banyak, semakin hari semakin banyak orang yang memenuhi syarat, yang lebih maju dibandingkan ulama-ulama yang lalu. Sebab ilmu itu kan bersifat kumulatif, terus bertambah. Ilmu itu tidak pernah surut ke belakang, tapi terus maju. Ilmuwan dulu meninggal dunia, ada buku-buku yang ditulis, dipelajari oleh generasi sesudahnya, dikembangkan. Guru-guru yang lalu sudah banyak yang meninggal dunia, ilmunya diwariskan kepada murid-muridnya, kepada mahasiswa-mahasiswanya, dan mereka inilah yang terus mengembangkan. Apalagi sekarang dengan dunia digital, dengan gampang sekali kita bisa membuka internet, mencari data. Wah, itu gampang sekali untuk melakukan ijtihad. Kita gampang sekali belajar dari ilmu orang lain. Jadi ya, kita perlu tiap hari buka YouTube, tapi yang mengandung ilmu, bukan hanya bukan YouTube bikinan buzzer yang tidak jelas. Mereka yang untung dapat uang banyak, nah, kita jadi apa? Kita jadi ikut menyumbang buzzer-buzzer itu supaya menjadi lebih kaya, lebih makmur. Dan kita yang tersesatkan dengan info-info yang tidak benar itu. Nah, kalau itu tidak ada manfaatnya, malah merugikan. Maka bagi kita belajar menambah ilmu itu penting,
Dan kita yakin bahwa ilmu itu semakin hari semakin maju karena sifatnya kumulatif. Sehingga ada seorang ilmuwan dulu yang namanya Isaac Newton. Itu orang Inggris, dipuji karena pinternya, sehingga orang menyebut, wah Anda ini raksasa, makhluk yang besar. Dia dengan rendah hati mengatakan, ya saya mungkin kelihatan seperti raksasa tinggi, tetapi itu karena saya pancingan di atas pundak dari raksasa-raksasa yang lain. Artinya dia belajar dari ilmuwan sebelumnya, dia kembangkan sehingga kelihatan menonjol. Maka sekarang banyak raksasa-raksasa ilmuwan-ilmuwan ini, termasuk ilmuwan agama yang jauh lebih pandai, lebih maju dibandingkan dengan ulama-ulama yang lalu. Jadi Muhammadiyah itu berpikir positif thinking. Kita bisa lebih pintar dari ulama-ulama yang lalu. Tentu akhirnya nanti kalau membuat sesuatu diakhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang paling mengetahui yang paling benar, mana yang benar itu Allah yang paling mengetahui. Itu tulisannya ya biasanya tanpa harokat, wallahi wallahu a'lam, Allah yang paling tahu. Tapi ada yang nakal, dibaca wallahi a'lam, demi Allah saya paling tahu. Demi Allah saya tahu. Itu kalau dibaca wallahi, cuma beda seret bawah dan atas saja. Itu artinya beda. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tapi kalau wallahi a'lamu, demi Allah saya tahu. Nah, ulama-ulama kita selalu mengatakan wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Itu kerendahan hati. Tetapi kita berpikir optimis bahwa ada di antara kita ulama-ulama yang jauh lebih maju dibandingkan dengan ulama-ulama yang lalu. Karena itulah maka ihya'ul ijtihad, menghidupkan ijtihad itu menjadi spirit bagi Islam berkemajuan. Yang keempat adalah ta'zizul wasatiyah, mengagungkan, mengarus utamakan. Bahasa anak muda sekarang mainstreaming, mengarus utamakan wasatiyah. Karena wasatiyah itu adalah ciri dari umat Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Khairul umuri awsatiha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang tengahan. Itu yang paling baik dan itulah yang dikembangkan, diarus utamakan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Sehingga Al-Islam dinul wasatiyah, Islam adalah agama wasatiyah, itu betul-betul diamalkan dan juga didakwahkan, dilihat orang. Sekarang ini kan banyak Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Orang melihat jumlah umat Islam yang begitu besar di dunia ini dan nanti akan menjadi umat yang jumlahnya terbesar, itu orang ngeri melihat ini. Itulah yang disebut dengan Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Wah, nanti kalau bangsa ini banyak, semua akan ditindas, penganut agama lain akan dizalimi. Itu bayangan-bayangan orang.
karena mengidap Islamofobia. Nanti kalau umat Islam ini menang pemilu di Indonesia, wah nanti repot ini, pasti syariah, dan syariah itu artinya sama dengan potong tangan. Semua orang nanti disunati. Nah, itu namanya Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Bagaimana ini bahayanya sudah kita saksikan di Cina, di RRC. Orang-orang Muslim Uighur ditaruh di kamp konsentrasi, ya kira-kira seluas komplek perguruan kita ini. Temboknya dipagar tinggi-tinggi, dijaga tentara. Ada satu komplek bisa 10.000 atau 1.000 penghuninya. Mereka adalah orang-orang Muslim Uighur. Kemudian di tempat lain di daerah Xinjiang, Cina Utara sana, ada juga seperti itu. Jadi kira-kira diperkirakan ada 1 juta umat Islam Uighur yang ditaruh di kamp konsentrasi yang jumlahnya banyak di berbagai tempat itu. Karena apa? Karena ketakutan terhadap umat Islam ini nanti jangan-jangan memberontak. Saya mengunjungi 2 dari kamp konsentrasi itu, satu di kabupaten namanya Hutan dan satu di Kashgar di Xinjiang. Saya tanya kepada penghuninya, tapi tidak pakai bahasa Mandarin, saya tidak bisa, tapi diterjemahkan, ada yang menerjemahkan. Saya tanya, mengapa Anda dibawa ke kamp konsentrasi ini? Dia menjawab, ya karena saya mengajarkan menggunakan odol yang halal, yang tidak mengandung babi. Lalu saya dianggap radikal, maka saya dipaksa dibawa ke kamp konsentrasi. Yang satu lagi saya tanya, mengapa Anda sampai di sini? Dia mengatakan, saya dipaksa dibawa ke sini karena saya melarang istri saya untuk bekerja di luar rumah. Maunya keramut putra-putranya kerja di rumah karena gajinya sudah cukup. Tapi karena melarang istrinya kerja di luar rumah, maka dia dianggap radikal. Dan karena radikal, maka dimasukkan di kamp konsentrasi. Nah, itu yang terjadi karena dianggap Islamnya itu tidak moderat, dianggap radikal, ya maka diperlakukan seperti itu. Mereka harus berada di situ berapa tahun? Tergantung. Kalau masih radikal akan terus di situ. Kalau sudah tidak radikal, boleh keluar, boleh pulang. Nah, selama di dalam kamp konsentrasi itu tidak boleh sholat, dilarang sholat. Bayangkan kalau kita sebagai muslim sholat kok dilarang, kalau ketahuan akan dihukum. Dan kalau dia masih sholat, dianggap masih tetap radikal. Saya tanya kepada pemimpinnya, kepala dari kamp konsentrasi itu, kalau sudah selesai, sudah dianggap tidak radikal, terus gimana? Ya boleh pulang. Kalau pulang ada 2 pilihan. Kalau dia ingin menjadi kader Partai Komunis, maka dia tidak boleh lagi muslim, harus
menjadi ateis, tidak beragama. Tapi kalau mau tetap Muslim, ya silahkan, tapi tidak akan mendapatkan jabatan di pemerintahan, karena yang boleh adalah kader komunis, dan syarat untuk menjadi kader komunis adalah tidak lagi Muslim, harus menjadi ateis, tidak boleh beragama. Saya sempat duduk jajar dengan Gubernur Xinjiang, namanya nama Muslim. Saya tanya, apakah Anda Muslim? Oh tidak, saya tidak boleh beragama, saya harus ateis karena saya adalah kader partai dan karena itu bisa menjabat sebagai gubernur. Nah, itu keadaannya, dan mudah-mudahan itu tidak akan terjadi di Indonesia. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya, sekalipun kadang-kadang ya ada baiknya juga di luar daerah Xinjiang pemerintah menyumbang mendirikan masjid-masjid, tapi asal tidak radikal. Jadi balasannya kalau tidak radikal akan digelontor sumbangan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Yang dituduh radikal tidak akan dapat apa-apa. Yang tidak radikal digelontor terus. Yang nurut, tidak radikal artinya yang nurut. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, itu salah satu di antara sebab adalah ya memang karena mereka tidak paham terhadap Islam dan mereka menganggap Islam itu membahayakan. Tetapi juga ada di kalangan umat Islam sendiri yang ya sikapnya itu tidak bersahabat, tidak mencerminkan wasatiyah ini. Sekalipun kecil, jumlahnya sedikit, tapi itu cukup membuat ketakutan orang terhadap Islam. Berita-berita tentang terorisme, ya betul ada sedikit dari umat Islam itu yang teroris, ada. Tetapi itu kan tidak mencerminkan Islam. Di kalangan agama lain, Kristen, Protestan, itu juga ada teroris, tapi tidak serta-merta menghukum semua pemeluk agama itu sama. Di kalangan orang Hindu, Buddha juga sama terjadi kelompok itu, tapi tidak berarti semua mereka adalah teroris. Saya pernah guyon dengan teman-teman tokoh gereja, lalu mereka bilang, Pak, di Kristen itu juga ada Kristen wasatiyah. Ada Kristen wasatiyah. Itu guyonannya. Wasatiyah ini kan khas terminologi Islam. Tapi memang ada di antara kita yang sikapnya itu memang counterproductive, tidak mencerminkan ajaran Islam yang wasatiyah ini. Dan sikapnya ini bisa jadi betulan karena memang pemahamannya seperti itu, keyakinannya seperti itu. Tetapi juga ada yang karena dikendalikan atau dibuat oleh orang lain. Jadi dalangnya itu orang lain, dibuat supaya ada di antara umat Islam ini yang jadi teroris. Ya, Amerika bagaimana sudah jelas sekali pengakuan dari
pejabat-pejabat mereka bahwa mereka membiayai teroris ini, mereka membujuk-bujuk, merayu-rayu, mensupport dan lain sebagainya. Ada faktor itu sehingga ya kenapa umat Islam mau gitu diperlakukan atau dijadikan wayang seperti itu. Nah, inilah yang tidak kita kehendaki. Ada juga yang memang karena kezaliman, keadilan. Mengapa Timur Tengah itu susah untuk damai? Karena kezaliman itu ada di sana. Bagaimana orang-orang Israel yang menggusur rumah-rumah orang Palestina dan lain sebagainya. Pendekatan kezaliman itu ada, dan kalau itu tetap ada, maka susah orang Palestina untuk menjadi orang yang suka atau cinta damai. Nah, itu terpaksa karena memang situasinya membuat mereka menjadi teroris. Tapi ya itu sebabnya, karena itu tidak cukup ini harus datang dari umat Islam saja, tetapi juga harus datang dari orang luar, sama-sama sepakat untuk menegakkan keadilan. Kalau tidak ada keadilan, maka terorisme akan tetap ada. Nah, hadirin sekalian, karena itulah maka Islam wasatiyah atau wasatiyatul Islam ini menjadi yang ideal, menjadi yang kita utamakan, yaitu Islam yang seimbang antara lahir dan batin, antara ibadah mahdhah dan ibadah sosial seimbang, antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi itu seimbang, antara individu dan masyarakat itu seimbang. Nah, itulah al-wasatiyah. Jadi wasatiyah itu bukan berarti toleransi terhadap kebatilan, bukan toleransi terhadap kejahatan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar, tetapi wasatiyah ini adalah melaksanakan dan memahami Islam itu sebagai agama yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi, antara individu dan masyarakat, antara lahir dan batin. Itu yang seimbang. Yang terakhir, ciri dari Islam berkemajuan itu adalah tahqiqur rahmah lil alam, menegakkan kerahmatan bagi seluruh dunia. Dunia ini penuh dengan konflik, peperangan, tukaran, ya ada di dunia ini bahkan sampai sekarang, dan tidak tahu kapan bisa berhenti. Maka Islam harus tampil untuk menjadi pendamai, ya, mendamaikan orang-orang yang sedang konflik. Faslihu bainahuma. Bagaimana supaya akor? Ada yang mengatakan, wah itu kan utopia, tidak mungkin dunia ini bisa betul-betul damai, tidak ada perang. Karena malaikat dulu rupanya sudah nguping gitu cerita masa lalu, sehingga mengatakan atas'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima', itu tidak akan bisa selesai. Tetapi tidak ada pilihan lain kecuali kita berjuang. Justru karena tantangan ini, maka terus kita berjuang untuk menegakkan Islam yang bisa mendamaikan semuanya, bisa menegakkan keadilan, Islam yang bisa mendorong kita untuk menolong orang-orang yang lemah, du'afa wal mustad'afin, fuqara wal masakin. Sehingga Muhammadiyah dengan prinsip al-ma'un itu menolong semua orang, mereka yang sakit, mereka yang susah karena bencana, orang yang tidak bisa sekolah karena kemiskinan,
itu menjadi kewajiban Muhammadiyah untuk menolong. Itu adalah Islam yang membawa rahmat yang dikembangkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Dan disinilah salah satu keunggulan Muhammadiyah itu selalu fastabiqul khairat untuk menolong orang-orang yang lemah. Sejak awal bagaimana surat Al-Ma'un diajarkan dan sampai sekarang tetap kita implementasikan, sehingga Muhammadiyah dikenal sebagai lembaga filantropi, lembaga kemanusiaan yang paling bagus, paling besar di kalangan ormas-ormas yang lain di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi mari ini kita teruskan, kita perkuat sehingga betul-betul Islam berkemajuan ini bersinar dari tubuh Persyarikatan Muhammadiyah. Dan sahabat sekalian, inilah semangat kita dan akan terus kita galakkan, terutama di dalam momen yang sangat penting sebentar lagi ialah Muktamar yang ke-48 di kota Solo. Temanya adalah memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Jadi berpikir, iya caranya Indonesia itu maju, maksudnya ingin terus. Tantangan ada. Orang yang merasa direpoti oleh Muhammadiyah itu juga banyak. Muhammadiyah itu kan cerewet, masa gini ya gak boleh, ini gak boleh, ini haram, ini korupsi, ini itu kan Muhammadiyah cerewet gitu. Sehingga banyak orang yang tidak suka. Tetapi kita berniat baik untuk memajukan negara kita, betul-betul Islam ini tegak di Indonesia, yang luwala oleh dan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi Indonesia yang maju. Itu tekad Muhammadiyah. Kemudian mencerahkan semesta, kita ikut membangun peradaban dunia yang adil, yang damai, yang sejahtera, dan itulah yang dikerjakan Muhammadiyah secara internasional. Dan alhamdulillah banyak perkembangan. Sekolah Muhammadiyah di Australia sudah berjalan bagus. Nah, baru-baru ini tanah di sebelahnya itu juga sudah dibeli, untuk pengembangan perluasan kampus Muhammadiyah Australia College. Itu bagi yang akan ke Melbourne nanti silakan mampir di Muhammadiyah Australia College. Dan pimpinan Muhammadiyah di sana sedang menggagas untuk mendirikan di kota Sydney, dan insya Allah berjaya dan bisa berkembang terus. Universitas Muhammadiyah sudah berdiri di Malaysia, di Perlis, dan mendapatkan support yang sangat besar dari pemerintah kerajaan di sana, dan di berbagai negara sudah berdiri cabang-cabang istimewa Muhammadiyah dan juga organisasi-organisasi yang senafas, sejalan, serisalah dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Itu semua adalah dalam rangka mencerahkan semesta ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum